Pagi itu cerah, tapi suasana di rumah terasa sebaliknya. Tidak ada suara sendok beradu. Tidak ada aroma kopi seperti biasanya. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan dan sesekali bunyi ayam dari halaman belakang. Sinta duduk di ruang tamu, menatap lantai tanpa arah. Matanya sembab. Semalaman, ia tak bisa tidur. Piring yang pecah itu masih terbayang di kepala. Ia sudah mencoba bicara dengan Bu Rini tadi pagi. Tapi ibu mertua itu hanya menjawab seperlunya. Bahkan tak menatap wajahnya. Arman berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Ia pamit cepat, hanya sempat menepuk pundak Sinta. "Nanti aku pulang sore. Ya, tolong sabar dulu sayang." Sinta hanya mengangguk. Ia tahu Arman di posisi sulit. Tapi entah kenapa, semakin ia menahan, semakin sesak rasanya. Jam menunjukkan pukul 10. Sinta mencoba memberanikan diri ke dapur. Ia ingin membantu, seperti biasa. Tapi saat masuk, Bu Rini sedang duduk di meja makan, mengupas bawang sambil menatap keluar jendela. "Bu, saya bantu ya?" Bu Rini tidak langsung menjawab. Tangannya tetap bekerja, matanya tidak berpaling. "Enggak, usah, ibu bisa sendiri." "Tapi saya nggak enak, Bu. Saya di rumah terus. Nggak bantu apa-apa, kamu istirahat aja, Sin." "Ibu udah biasa sendiri dari dulu." Sinta menunduk, suaranya melemah. "Iya, Bu." Ia berbalik, tapi langkahnya berhenti di tengah dapur. Ada sesuatu dalam nada suara Bu Rini tadi yang membuat dadanya sesak. Bukan marah, tapi seperti luka lama yang belum pernah sembuh. Ia ingin bicara, tapi takut salah lagi. Namun, kali ini, entah kenapa, Sinta menahan napas panjang dan memutuskan untuk jujur. "Bu," suaranya bergetar. "Saya pengen minta maaf. Saya tahu mungkin selama ini banyak salah. Tapi saya benar-benar nggak pernah niat buat bikin ibu sedih. Saya cuma pengen diterima, Bu." Bu Rini terdiam. Tangannya berhenti mengupas. Ia tidak menoleh, tapi bahunya tampak kaku. Sinta melanjutkan pelan. "Saya tahu saya nggak akan bisa gantiin posisi Mas Arman di hati ibu. Tapi saya juga pengen punya tempat kecil di hati ibu, walau cuma sedikit." Bu Rini akhirnya menatapnya. Tatapan itu tajam, tapi matanya berkaca-kaca. "Kamu pikir gampang, Sin? Ibu ini udah kehilangan banyak hal. Dulu setiap pagi, Arman selalu nyium tangan ibu dulu sebelum berangkat kerja. Sekarang, kadang cuma bilang dari jauh. Semua berubah sejak kamu datang." Sinta menelan ludah, menahan air mata. "Tapi Bu, Arman bahagia. Saya juga berusaha bikin ibu bahagia. Saya nggak mau rebut dia dari ibu." "Tapi kamu udah ngambilnya pelan-pelan." Suara Bu Rini meninggi. Suaranya pecah. "Kamu nggak sadar, tapi ibu yang ngerasa. Rumah ini dulu rame sama tawa dia. Sekarang dia lebih banyak di kamarmu. Lebih banyak dengerin kamu daripada ibu." Sinta menunduk. Air matanya jatuh satu-satu ke lantai. "Bu, saya nggak tahu harus gimana. Apapun yang saya lakukan salah. Saya diam salah. Saya bantu salah. Saya bicara juga salah." Bu Rini menatapnya dengan wajah campur antara marah dan sedih. "Ibu cuma pengen rumah ini tetap seperti dulu. Pengen anak ibu tetap dekat. Pengen masih bisa masak buat dia. Masih bisa jagain dia. Tapi sekarang dia udah punya saya, Bu," kata Sinta lirih, nyaris berbisik. "Dan itu nggak berarti dia ninggalin ibu." Hening panjang, keduanya sama-sama diam. Hanya terdengar suara ayam berkokok dari luar. Bu Rini mengusap matanya cepat, seperti tak ingin terlihat lemah. "Ibu nggak marah sama kamu, Sin. Ibu cuma nggak siap. Dulu waktu bapaknya Arman meninggal, ibu cuma punya dia satu-satunya. Semua tenaga, semua kasih, ibu curahkan buat dia. Sekarang, ibu nggak tahu lagi siapa yang butuh ibu." Sinta menatapnya lama. "Saya juga butuh ibu, Bu." Kalimat itu sederhana, tapi seperti menembus pertahanan yang sudah lama dibangun Bu Rini. Tapi sebelum suasana bisa mencair, tiba-tiba terdengar suara panci jatuh. Air panas tumpah ke lantai, mengenai kaki Sinta. Ia menjerit kecil, refleks mundur. "Astagfirullah, Sin." Bu Rini panik.
langsung menarik tangan Sinta dan membawa ke wastafel. Sakit, Sin? Aduh, kamu kena air panas ya Allah. Sinta merinjes menahan sakit. Gak apa-apa Bu, cuma kena dikit. Bu Rini cepat-cepat mengambil kain basah dan mengompres kaki menantunya. Wajahnya berubah lembut. Matanya gugup. Kamu tuh, kalau di dapur jangan terlalu dekat sama kompor. Ibu udah bilang dari dulu. Sinta tertawa kecil di sela air matanya. Lihat Bu, saya salah lagi. Bu Rini berhenti sejenak, lalu tersenyum pahit. Bukan gitu maksud Ibu. Iya Bu, saya tahu. Mereka sama-sama diam. Lalu tiba-tiba Bu Rini menarik napas panjang dan berkata pelan. Kamu tahu Sin, waktu kamu datang pertama kali, Ibu udah janji sama diri sendiri buat suka sama kamu. Tapi semakin hari, Ibu malah takut. Takut Arman gak butuh Ibu lagi. Takut kamu lebih bisa bahagiain dia daripada Ibu bisa dulu. Sinta menatapnya. Matanya basah. Bu, kalau Arman bahagia, itu juga karena Ibu. Kalau bukan karena Ibu, dia nggak akan jadi laki-laki baik yang saya nikahi. Bu Rini menunduk, dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh begitu saja, tanpa bisa ditahan. Ibu cuma takut sendirian, Sin, cuma itu. Sinta tidak tahan lagi. Ia mendekat dan memeluk Bu Rini dengan kedua tangan yang masih gemetar. Ibu nggak sendirian. Saya di sini, Bu. Saya nggak akan gantiin Ibu. Tapi saya pengen nemenin Ibu. Kayak anak sendiri. Bu Rini terdiam lama di pelukan itu. Hujan tiba-tiba turun lagi di luar. Kali ini deras sekali. Tapi entah kenapa, di dapur yang selama ini penuh ketegangan itu terasa lebih hangat dari biasanya. Tangis mereka pecah bersamaan. Sinta menunduk di bahu Bu Rini, sementara Bu Rini membelai rambut menantunya. Maaf, ya nak, Ibu udah banyak nyakitin kamu, padahal kamu cuma pengen bantu. Nggak apa-apa Bu, saya juga banyak salah. Saya terlalu takut. Ibu nggak suka sama saya. Pelukan itu lama, seperti dua hati yang akhirnya saling mengerti setelah sekian waktu bertahan dalam diam. Tak lama kemudian, Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Ia terkejut melihat dua perempuan yang ia cintai itu duduk berdampingan di dapur. Mata mereka sama-sama bengkak, tapi ada senyum di wajah keduanya. Ada apa ini? Tanyanya heran. Bu Rini tersenyum kecil. Gak apa-apa Man, Ibu cuma lagi nyadar. Ternyata dua orang yang paling Ibu sayang cuma duduk sejauh ini dari Ibu. Tapi Ibu malah gak lihat. Arman menatap Sinta, lalu memeluk keduanya tanpa banyak bicara. Air matanya ikut jatuh, entah karena lega atau haru. Dan di antara pelukan itu, Bu Rini berbisik pelan di telinga menantunya. Mulai besok, kamu yang masak ya Sin, tapi Ibu tetap bantu. Sinta tertawa di sela tangis. Siap Bu, tapi nanti kalau rasanya keasinan, jangan marah. Ya, Bu Rini tertawa kecil. Ya nggak apa-apa, asal jangan air matanya yang asin lagi. Mereka bertiga tertawa bersama. Hujan di luar makin deras, tapi di dalam rumah itu, hangat mulai kembali terasa. Untuk pertama kalinya sejak lama, dapur itu tidak lagi jadi medan perang. Dapur itu berubah jadi tempat dua hati saling memahami. Tempat di mana luka-luka lama perlahan sembuh, dan cinta tumbuh lagi, pelan-pelan, dari sisa air mata.